semakin lagi-lagi tadi ada sholatnya, kemudian puasanya, kemudian ada tidur juga saya sebutkan tadi. Ini sebenarnya banyak yang kita bisa bahas, cuman saya sebutkan beberapa yang penting saja. Kemudian olahraganya, ya, termasuk bagusnya olahraga itu olahraga yang kayak apa? Ini penting, ya. Saya jelaskan sedikit. Olahraga itu ada dua jenis, ya. Olahraga yang namanya olahraga aerobik. Ya, aerobik itu dia butuh oksigen lebih banyak, seperti maraton gitu ya. Kemudian jogging itu aerobik tuh. Atau olahraga anaerobik, ya. Anaerobik itu maksudnya dia ada waktu-waktu kita nggak pakai atau kita menahan nafas, ya. Contohnya apa? Sprint, lari itu kalau Anda lihat badannya para pelari cepat sama badannya para pelari maraton beda kan. Kalau maraton itu biasanya lebih kurus, ramping lah bahasa kita gitu kan, tipis dia badannya. Karena dia penggunaan oksigennya besar sekali. Aerobik seperti, saya bukan ahli, cuman kurang lebih seperti itulah ilustrasi. Kalau yang sprint, karena waktu dia sprint itu dia kan nggak bisa dikit-dikit tarik napas, dia tahan napas kan, nah gitu loh. Jadi yang terjadi apa? Ketika tubuh itu berada pada kondisi anaerobik ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi growth hormonnya kita, hormon pertumbuhan kita tuh melesat naik, ya, naik. Yang terjadi apa? Growth hormon ini bukan cuman fungsinya itu membesarkan otot segala macam, bukan, tapi dia juga punya fungsi reparasi, memperbaiki sel, organ segala macam, ya. Nah, jadi caranya gimana supaya kita bisa dapat dua kaidah tadi itu? Banyak caranya, ya. Dan ini yang terjadi apa? Kalau Anda yang pernah ikut gym ya, gym gitulah, itu kan ada namanya HIIT itu HIIT, apa nah istilah saya lupa singkatannya, tapi High Intensive Interval Training. Itu dibikin duduk banget gitu. Nah, HIIT itu juga sangat potensinya menguatkan fungsi growth hormone juga ada, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa menguatkan fungsi otak. Oke. Nah, HIIT-nya kita kan nggak ke sana. Tadi kalau orang HIIT itu orang yang latihan kayak begitu di gym segala macam kayak itu, yang dia tiba-tiba gerakannya tuh berubah terus gitu kan. Saya nggak terlalu paham tentang itu, cuma tahu saja. Itu sebenarnya bisa kita lakukan versinya kita. Versinya kita tuh caranya gimana? Anda jogging nih, pelan-pelan, jalan dulu, jalan. Habis itu Anda lari agak cepat, lalu lari cepat. Terus siklusnya Anda balikin lagi, kebayang? Jalan, terus agak kencang sedikit, jogging bahasa kita, habis itu sprint. Itu dalam 2 menit itu Anda siklusin aja tuh. Kebayang ya? Itu efeknya, aerobiknya dapat, anaerobiknya dapat. Ya, jadi dipanasi dulu badannya, jalan dulu, kemudian jogging sebentar, habis itu sprint. Itu versi yang olahraganya. Saya nggak mau versi itu. Saya pengen tetap dapat bagaimana otak saya itu atau growth hormone itu terstimulus. Maka lagi-lagi kalau mau kayak begitu caranya gimana? Gampang, puasa. Puasa tuh memicu ini sama memicu growth hormone. Gampang kan? Atau versi lainnya lagi gimana caranya? Ibu bapak tahu nggak, jamaah sekalian tahu suku Hunza itu suku itu adanya di Pakistan dekat ke Himalaya. Kalau Anda lihat di Google atau di YouTube, ketik aja suku Hunza akan ketahuan itu. Mereka itu orang yang umurnya panjang-panjang sekali. Ya, bahkan perempuan umur 65 tahun masih bisa melahirkan. Bisa.
Saya membaca beberapa tulisan dan semacam penelitian lah mungkin, atau mungkin kesimpulan para ilmuwan sana, dan itu didapatkan dari kebiasaan mereka. Ternyata memang salah satu kebiasaan mereka tuh, mereka suka sekali, atau kebiasaan itu mandi air dingin. Air dingin. Air dingin itu air dingin, benar-benar dingin. Ya, kayak air es gitu loh. Ya. Dan ternyata memang sekarang sudah banyak beberapa penelitian yang menyebutkan tentang itu, mandi air dingin. Jadi misal caranya gimana? Tapi tentunya Anda harus tahu sendiri atau sangat paham dengan kondisi badan Anda ya. Mungkin tidak semua orang cocok, tapi ini salah satu resep yang sangat baik sebenarnya. Dan biasanya kalau para olahragawan yang biasanya mereka olahraganya itu berat ya, biasanya itu mereka mandi air dingin itu habis itu ya. Kalau yang versi sederhananya pakai gentong itu diisi air lalu dikasih es, berendam di situ. Berapa lama? 20 detik saja. 20 detik. Usah lama-lama. Kita beku kita situ. Atau kalau enggak gimana caranya dia dapatkan air dingin itu? Kalau di rumah misalkan ada shower ya, pakai shower misalkan, di atas showernya itu ditaruh kayak saringannya dikasih es. Bayang. Nah nanti airnya kan turun tuh. Airnya turun kan dingin tuh, atau mandilah itu. Coba kerjain itu. Ya, itu juga punya efek seperti mirip-mirip seperti HIIT tadi. Ya, versi sederhananya. Ya, apalagi sebelumnya Anda mandi air biasa, air normal, kemudian tiba-tiba mandi air dingin. Ganti-ganti begitu tuh membuat tubuh kita tuh kayak otak tuh ke shock gitu loh. Gitu loh. Lama-lama kok tiba-tiba saya makin cerdas ya, gitu loh. Efeknya ke sana. Gitu loh. Harus cerdas. Kalau nggak cerdas, kita dikerjain orang terus. Ya. Seperti itu sekali. Jadi itu ya olahraga.